Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Windy Putrisna Dewi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh penambahan arang aktif dan tepung beras terhadap sifat fisik dan struktur mikromembran keramik, kaolin, dan clay atau lempung. Secara sederhana, penelitian ini berfokus pada pembuatan filter atau penyaring air dari bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita, seperti tanah liat, kaolin, arang aktif, dan tepung beras. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan membran keramik berpori yang kuat, murah, dan ramah lingkungan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai penyaring air bagi masyarakat. Kenapa saya memilih penelitian ini? Dari beberapa daerah Indonesia, masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih. Filter air yang dijual di pasaran seringkali mahal atau menggunakan bahan kimia tertentu. Nah, dari sinilah muncul ide untuk membuat filter alami dari bahan yang mudah didapat, tetapi tetap memiliki kemampuan menyaring yang baik. Dalam proses pembuatannya, clay dan kaolin berfungsi sebagai bahan utama pembentuk struktur keramik, sedangkan arang aktif dan tepung beras berperan sebagai zat adiktif. Arang aktif di sini membantu meningkatkan daya serap terhadap zat-zat berbahaya atau berbau dalam air, sedangkan untuk tepung beras, saat dibakar akan meninggalkan pori-pori halus di dalam keramik. Pori-pori inilah yang nantinya berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kotor dalam air. Setelah semua bahan dicampur dan dibentuk, membran dikeringkan lalu dibakar pada suhu tinggi agar menjadi keramik yang kuat, namun tetap berpori. Kemudian dilakukan pengujian terhadap sifat fisik seperti kekuatan, kerapatan, dan daya serap air, serta struktur mikronya untuk melihat beberapa besar dan merata pori-pori yang terbentuk. Di sini adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu pertama, manfaat secara ilmiah. Penelitian ini bisa memberikan informasi baru tentang bagaimana penambahan bahan alami seperti arang aktif dan tepung beras mempengaruhi sifat membran keramik. Kemudian untuk yang kedua, secara praktis, yaitu hasilnya bisa menjadi alternatif teknologi penyaringan air sederhana yang dapat diterapkan di rumah tangga, terutama di daerah pedesaan dengan biaya murah dan bahan lokal. Jadi, secara keseluruhan penelitian ini ingin menunjukkan bahwa ilmu material bisa memberikan solusi nyata bagi masalah lingkungan dan kehidupan sehari-hari, yaitu menyediakan air bersih secara mandiri, murah, dan ramah lingkungan. Mungkin ada yang ditanyakan untuk penelitian saya. Baik, saya izin bertanya, bagaimana cara penggunaan membran keramiknya? Untuk cara penggunaan membran keramik tersebut sangat mudah. Untuk yang pertama, pastikan membran dalam keadaan bersih, kering, dan tidak retak sebelum digunakan. Setelah itu, pasang membran pada bawah wadah atau alat penyaring seperti ember, galon, atau tabung kecil agar air yang disaring dapat melewati membran terlebih dahulu. Kemudian, tuangkan atau alirkan air kotor atau air keruh bagian atas membran. Air akan meresap perlahan melalui pori-pori kecil di dalam keramik, sementara kotoran, lumpur, dan partikel halus akan tertahan di permukaannya. Air yang keluar dari bagian bawah akan terlihat lebih jernih dan tidak berbau karena adanya arang aktif di dalam membran yang membantu menyerap zat-zat yang tidak diinginkan. Setelah digunakan beberapa kali, membran perlu dibersihkan agar tidak tersumbat. Untuk membersihkannya, caranya cukup mudah, yaitu dengan menyikat bagian permukaannya secara perlahan atau merendamnya sebentar dalam air bersih, lalu dikeringkan kembali sebelum digunakan.
Ada pertanyaan lagi? Ada Kak, bentar. Apakah membran ini bisa langsung digunakan untuk air minum? Untuk air minum belum sepenuhnya bisa digunakan. Membran ini bisa menghilangkan kotoran fisik dan sebagian zat kimia, tapi untuk air minum masih perlu tahap tambahan seperti pemanasan atau sterilisasi untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme. Namun untuk penyaringan awal air sumur atau air hujan, membran ini sangat membantu karena bisa membuat air jadi lebih jernih dan bebas bau secara alami tanpa bahan kimia tambahan. Oke, bisa dipahami? Iya, bisa Kak. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Untuk bentukannya tuh bukan seperti keramik pada umumnya ya Kak. Bukan keramik buat di rumah, tapi kayak seperti batu bata yang berongga gitu. Mungkin penjelasan dari saya segitu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.